Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala wa yajibu satrul aurati bisa tirin tohirin. Wajibulan wajib ketika mau melaksanakan sholat atau mau menjalankan sholat, wajib satrul aurati apa nutupi aurat bisa tirin tohirin kelawan tutup kang suci mubahin kang den wenangake. Jadi kita semua sudah tahu kalau kita mau sholat mestinya mempersiapkan untuk menutup aurat kita, menutup aurat kita dengan tutup yang suci, ya, artinya dengan pakaian yang suci. Kalau auratnya laki-laki itu baina surrah wa rubbah, antaranya pusat dan lutut atau dengkul bahasanya. Kalau misalnya bapak-bapak sholat itu hanya memakai sarung saja, tidak memakai baju, tidak memakai peci, ya, tidak memakai kaos, hanya sarung saja, terus dibelebetkan gitu aja. Ya, yang penting baina surah warubbah itu tertutup, itu sudah sah. Zaman dulu juga ada di antara sahabat Nabi itu yang melaksanakan sholat itu tidak pakai baju, ya, tidak pakai baju, tidak pakai sorban, tidak pakai jubah, hanya pakai macam sarung saja, tapi sarungnya itu diikat di leher, Pak. Ini kan diikat di leher, misalnya enggak kita bebetkan, tidak, sarung panjang gitu kan, langsung diikat di leher kayak macam dulu kita waktu masih kecil kan sering pakai sarung kayak gitu. Terus sholat, sah apa tidak, Pak? Sah lah ya, sah. Karena batasnya aurat laki-laki itu baina surrah warubbah, antaranya pusat dan lutut. Beda dengan auratnya perempuan. Auratun nisa jami'u badaniha ilal kafi awil wajhi. Kalau auratnya perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu kalau auratnya perempuan. Jadi beda dengan auratnya laki-laki. Makanya yang paling enak itu simpel, itu laki-laki, nggak pakai ribet, ya, nggak pakai ribet. Kalau perempuan itu ribet, ya. Mekenanya pun mekena beda dengan mekena zaman dulu dengan mekena zaman sekarang. Kalau mekena zaman dulu itu, Pak, itu seluruh tubuh, kemudian dibentuk kayak macam tangan, ya. Setelah itu di atasnya jari-jari itu ada macam pengikatnya, sehingga nanti jari-jari yang tengah ini dimasukkan ke pengikat tersebut, ke lubang tersebut, sehingga ketika perempuan itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu bisa kelihatan telapak tangannya. Kalau zaman sekarang kan enggak, zaman sekarang dibungkus rapat semuanya, sehingga Allahu Akbarnya itu ketutup juga, karena dia sekarang itu makna itu ada dua pasang, ada bawahan, ada
ada atasan. Itu kalau sekarang. Tentunya lebih efisien yang mana, lebih bagus yang mana? Ya tergantung, ya. Tergantung. Kalau yang model zaman dulu tuh rentan untuk terbukanya aurat. Karena cuman dibentuk kayak macam tangan gitu saja, kemudian jarinya ditelusupkan, dimasukkan gitu. Terus ketika takbir itu bisa juga dohirnya tangan ini bisa kelihatan, ya kan? Kalau model sekarang kan tidak, mau lasak-lasak pun nggak khawatir kalau kelihatan, apalagi kalau telekung yang atasannya itu agak besar, agak panjang, malah sama sekali tidak kelihatan. Nah itu pun juga tidak harus memakai telekung, tidak harus memakai telekung. Apalagi macam ibu-ibu sekarang ini kan sudah ada selain dia pakai busana muslim, kemudian pakai jilbab, kemudian pakai sarung tangan, kemudian pakai sarung kaki atau kaos kaki. Kan sudah double-double sekarang ibu-ibu. Jadi kalau misalnya pergi kemana-mana nggak harus bawa telekung, terus pakai pakaiannya itu saja, itu dipakai untuk sholat sudah sah. Yang penting seluruh tubuh itu ketutupan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah ini batas-batas daripada menutup aurat. Kemudian wajibu dan wajib raf'un najasati, menghilangkan najis minasaubi dari pakaiannya, wal badani dan badannya, wal makani dan tempatnya. Jadi kalau mau sholat itu mempersiapkan dulu, selain juga menutup aurat, maka diyakinkan bahwa semuanya harus steril daripada najis, baik itu pakaiannya, kemudian badannya, kemudian tempatnya. Ini harus diyakinkan betul, baru melaksanakan sholat. Karena kalau seandainya terjadi satu najis di antara salah satu tersebut, itu tidak jadi sah sholatnya. Ya. Tempatnya bersih, tempatnya suci, tapi pakaiannya najis, itu juga tidak sah sholatnya. Tempatnya suci, pakaiannya suci, tapi badannya najis, itu juga tidak sah sholatnya. Makanya beberapa hal tersebut harus dipastikan betul bahwa harus terhindar daripada najis. Kemudian wajibu dan wajib alal qadiri ing atase wong kang kuwasa, ya, wajib kepada orang yang mampu ayyusolliya apa arep yen to salat sapa wong kok iman hale ngadeg. Jadi di antara syaratnya lagi kalau mau sholat harus berdiri bagi orang yang mampu. Kalau misalnya tidak mampu ya boleh-boleh saja sholat sambil duduk, ya. Entah mungkin ini alasannya nggak bisa berdiri itu banyak. Bisa juga macam Pak Imad misalnya, pas lagi kena asam urat, ya lututnya sangat sangat susah kalau dibuat sujud. Ya, apalagi kalau tahiyat ataupun i'tidal itu ditekuk itu sangat sakit sekali. Ya, jangan gara-gara sakit seperti itu terus tidak sholat. Maka boleh-boleh saja Bapak melaksanakan sholat sambil duduk atau sambil selonjor, tahu selonjor ya? Karena kakinya kan kena asam urat itu, tak bisa ditekuk misalnya kan. Sakit sekali kalau ditekuk itu, apalagi di lutut. Udah duduk aja, duduk selonjor lah, kakinya diluruskan. Niat usolli fardhul maghribi atau isya'i atau subhi dan seterusnya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di sini dengan persyaratan-persyaratan ini tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ya. Alasannya itu kalau di dalam fikih itu cuma dua. Udhrus sholah isnani bin naumi wan nisyani. Ngudurnya sholat bagi laki-laki itu cuma dua, ya. Artinya halangan sholat bagi laki-laki itu cuma dua, tidak ada alasan apa-apa, ya.
mau alasan capek, mau alasan sibuk dan sebagainya itu tidak bisa menjadikan alasan. Tapi alasannya cuma dua. Sebab yang pertama adalah sebab ketiduran, bin naumi. Ya. Misalnya habis pengajian balik jam 12. Ya. Habis itu pulang nyampe rumah, dia sholat hajat, wiridan. Ya. Tiba-tiba selesai amal itu jam 3 pagi. Ya. Udah capek badannya, udah ngantuk betul, akhirnya tidur. Setelah tidur itu tidak terasa, tidak terdengar suara adzan dan tidak ada yang bangunkan. Tiba-tiba bangunnya pagi, jam 7 atau jam setengah 8. Ya, meninggalkan sholat yang semacam itulah sebagai udzur dan itu dimakfu. Artinya dengan gara-gara ketiduran itu tidak dosa meninggalkan sholat. Makanya kalau orang NU walaupun demikian itu ada kodoknya, harus diganti nanti di sholat duhur juga boleh. Habis itu misalnya bangun tidur pagi-pagi jam 7 misalnya kan, ya, langsung sholat subuh, usolli fardhu subuhi kawanan misalnya gitu. Kalau bahasa Mas Firman ya usolli fardhu subuhi kesiangan, fardhu lillahi ta'ala gitu. Pernah tidak Mas Ali? Oh sering katanya. Sering katanya. Nah itu yang diizinkan, yang diperbolehkan, yang dianggap udzur itu hanya semacam itu. Kalau memang betul-betul tidak ada yang membangunkan dan tidak terdengar apa-apa ketika masuk sholat subuh, ya, sehingga bangun-bangun itu pagi jam 7, jam 8 atau bahkan lebih, ya, baru sadar kalau tadi ketinggalan sholat subuh, itu kesalahan yang semacam itu dimakfu, tidak punya hukum dosa. Paham nggak Pak Uji? Paham lah ya. Nanti gara-gara apa namanya kesiangan terus ya, karena melek malam atau ngaji atau wirid ya, kemudian bangunnya siang terus merasa apa, merasa bersalah. Wah berapa dosa yang saya lakukan, saya udah gak pernah subuhan itu seminggu. Gimana lah seminggu ini kerjaannya numpuk terus, bangun siang terus, nggak denger sama sekali, kayak macam orang mati saya itu. Kan itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, udzurnya sholat adalah bin nisyani, karena sebab lupa. Ya, lupa ini ada dua hal. Betul-betul lupa dan sengaja melupakan. Kalau memang betul-betul lupa, maka dimakfu kesalahan itu, Pak. Tapi kalau melupakan dengan dalil apapun itu mesti kena hukum dosa. Apa bisa terjadi sholat itu lupa, Pak? Bisa nggak? Saya yakin bisa. Namanya manusia itu kan, kata Kanjeng Nabi, al insan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Saya yakin tetap ada orang-orang awam seperti kita ini. Apalagi kalau tidak bisa menikmatin sholat, itu mesti sering lupa. Kalau orang sudah tahu lazatnya sholat, nikmatnya melaksanakan sholat, insya Allah nggak lupa. Karena sholat itu senang. Nah, kalau kita ini kan sholat jadi beban. Seolah-olah macam setor sholat sama Allah, makanya jadi beban, beratnya minta ampun. Nah itu kadang sering lupa. Contoh lupanya misalnya seperti ini. Tadi zuhur Bapak masih di kerjaan, ya. Kemudian jam 2 siang lagi ada waktu untuk melaksanakan sholat zuhur, ya kan? Selesai sholat zuhur, wiridan macam-macam lah, baca-baca apa, sehingga 2:30 itu baru keluar dari masjid, balik lagi ke kantor, balik lagi ke proyek. Kebetulan di proyek itu kerjaan numpuk, saking fokusnya, saking seriusnya, ya, ini banyak kerusakan mesin ini sehingga pusing kita, ya. Saking pusingnya tiba-tiba sudah jam 6 sore, jam 6 petang atau 5:30. Di situ baru sadar bahwa seolah-olah tadi sudah sholat ngasar, padahal tadi sholat duhur. Kebetulan melaksanakan sholat duhur sudah mepet waktu asar, karena jam 2:30 baru keluar dari masjid. Sementara sekarang ini waktu asar jam 3 lebih berapa? Lebih 20 ya? 30 ya. Nah, ini kan space waktunya cuma sebentar aja.
Seolah-olah tadi ingat saya tadi sholat ngasar, oh ternyata sholat duhur. Sementara mau sholat ngasar lagi waktu sudah habis, sudah mau masuk maghrib. Ya kelupaan yang semacam itulah bapak-bapak itu dimakfu atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mohon maaf, jangan dijarak. Apa dijarak itu? Disengaja. Jangan disengaja. Nanti alasan Allah Maha tahu kok kalau saya lagi sibuk nih. Kalau tanyanya sama saya, kalau nggak Maha tahu bukan Allah tundul. Ya kan? Cobalah Bapak rasakan sendiri ketika Bapak sibuk melaksanakan aktivitas, baik itu di rumah, di perusahaan, ataupun di kantor, ataupun di mana sajalah. Nanti kadang-kalanya ketika kita betul-betul terfokus dengan kerjaan tersebut, itu kadang sampai lupa sholat. Kalau betul-betul lupa sholat tidak masalah, tapi yang dikhawatirkan, yang dipermasalahkan itu kalau melupakan sholat dan bahkan malah sengaja meninggalkan. Ini loh bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nanti gara-gara sudah ngaji hakikat, sudah ikut torekot, ya, terus sholatnya suka-suka, ya kan? Yang penting kita ingat sama Allah udah sama dengan sholat kok. Bantahannya Pak Witono malah, loh kita nggak sholat ini kan udah gerakan oleh Allah Pak, kan mau bantah, cuman nggak berani bantah aja dia. Karena kajiannya sudah tinggi, semua itu apa-apa itu Allah, terus akhirnya nggak sholat itu ya Allah kan nggak nyuruh saya sholat, ya nggak menggerakkan sholat, nyalahkan Allah lagi katanya. Bener nggak Jurjan? Ya betul, sebenarnya tadi mau ngomong seperti itu, teman udah saya jawab duluan. Ya, kata Ustaz, apa-apa semua Allah. Kemaksiatan yang menggerakkan juga Allah, kebaikan yang menggerakkan juga Allah. Kita bisa ibadah itu juga ya gerakan daripada Allah. Enggak bisa ibadah juga gerakan daripada Allah. Betul memang gerakan daripada Allah, tapi ana idza dzanni abdi bi, aku akan ngikutin apa yang jadi prasangka hambaku. Kalau hambaku udah nggak mau sholat ya udah, aku izinin nggak sholat saja. Tapi nanti konsekuensinya harus diterima, minimal ya api neraka lah, ya belum yang lain ini, minimal tuh api dulu, belum lagi nanti godok geni, rantai geni, ya atau ular dari api, duri-duri dari api, belum sampai seperti itu, hanya api hanya saja. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai seperti itu, ya. Jangan sampai hanya sekedar pengalaman kita membahas tentang ilmu agama yang berkaitan dengan torekot ataupun hakikat bahkan makrifat, terus kita menyepelekan tentang sholat, ya, menyepelekan tentang sholat. Karena perlu diketahui bersama bahwa awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholah. In soluhat solukat sa'iru amali wa in fasadat sa'iru amali. Pertama kali besok di akhirat itu yang dihisab oleh Allah itu bukan torekohmu, ya, bukan jariyahmu, bukan hakikatmu, bukan amaliyahmu, akan tetapi tentang sholatmu. Kalau sholatmu bagus, solukat sa'iru amali, maka baguslah amal-amal perbuatan yang lain. Akan tetapi kalau sholat kita jeblok atau nol besar, maka amaliyah-amaliyah yang lain jadi jeblok atau nol besar. Maka itulah pentingnya daripada sholat, sehingga Kanjeng Nabi juga pernah bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqoma faqad aqomaddin, wa man tarokaha faqad hadamaddin. Sholat itu laksana tiang agama, barang siapa yang mendirikan sholat maka sama halnya mereka membangun agama. Akan tetapi sebaliknya barang siapa yang meninggalkan sholat maka sama halnya mereka merubuhkan agama. Makanya ada yang disampaikan syair oleh Kiai siapa namanya, Kiai Ma'ruf Islamuddin, ya, dengan nada apa namanya, apa nadanya itu, bukan Wali Songo, caping gunung. Ayo podo sholat kanggo sangu ning akhirat,
pitulas rakaat rina wengi aja kendat. Insyaallah Mas Iman nggak paham tapi ngerti lah tujuannya kan itu. Yen becik salate bakal becik kabeh amale, yen rusak salate bakal rusak kabeh amale. Ini pentingnya daripada sholat. Maka persiapan untuk melaksanakan sholat diantaranya kemarin itu juga sudah dijelaskan, diterangkan, termasuk hari ini atau malam ini satrul aurah, kemudian raf'un najasah, menghilangkan najis dari pakaiannya, badannya, tempatnya, kemudian berdiri bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu juga boleh sambil duduk, sambil selonjor, sambil berbaring, sambil terlentang. Yang penting melaksanakan sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.